Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Zenita Yumaharani di acara Radar Berita. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menambahkan telah terjadi penahanan ilegal terhadap puluhan orang di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin-Angin. Pada Jumat 28 Januari 2022, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan ini diperoleh setelah pihaknya mendatangi kerangkeng di rumah tersebut. Pada Kamis 27 Januari 2022, LPSK melakukan investigasi dengan menyambangi langsung sejumlah pihak yang berlokasi di Sumatera Utara atau Sumut guna mendapatkan fakta di lapangan. LPSK juga mewawancarai warga binaan dan pengawas kerangkeng tersebut. Dikutip Tempo.co, tim dipimpin langsung oleh Edwin menemui Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, Imam Suyudi. Tim LPSK telah mewawancarai 3 mantan warga binaan serta keluarganya. Tim juga sempat mengunjungi pabrik pengolahan sawit tempat orang-orang tersebut bekerja. Hasil kesimpulan sementara, Edwin bersama tim LPSK menemui Kapolda Sumatera Utara, Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak untuk menyerahkan beberapa catatan dalam kasus ini. Panca mengatakan kerangkeng digunakan oleh Bupati nonaktif Langkat terbit rencana Perangin-Angin sebagai tempat rehabilitasi para pecandu narkoba dan sudah berlangsung selama 10 tahun tanpa izin. Brigjen Ahmad Ramadan, Kepala Biro Penangkapan Polri, menuturkan sebanyak 48 orang yang menghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat dipekerjakan sebagai buruh pabrik kelapa sawit namun tidak dibayar. Hal ini terungkap saat lembaga swadaya pemerhati buruh migran Migran Care melaporkan hal tersebut ke Komnas HAM pada Senin 24 Januari 2022. Pada Kamis 27 Januari 2022 malam, polisi menggerebek satu ruko lagi yang menjadi markas perusahaan pinjaman online ilegal di Pantai Indah Kapuk 2. Kepala Polres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Wibowo mengatakan pihaknya telah mengamankan 27 orang dalam penggerebekan tersebut, termasuk seorang manajer warga negara Cina. Adapun 26 pegawai yang diamankan memiliki peran sebagai pengingat debitur yang menunggak, bagian penagihan, serta bagian penagih hutang yang kerap melakukan pengancaman pada nasabah. Polisi juga turut mengamankan sejumlah perangkat yang digunakan untuk aktivitas bisnis perusahaan pinjol ilegal tersebut. Hasil penyelidikan sementara diketahui perusahaan meminjamkan dana sebesar 1,2 juta sampai dengan maksimal 2,5 juta kepada debitur. Total dari pinjaman yang diajukan tidak seluruhnya diberikan, tetapi sudah dipotong sebanyak 32-35%. Untuk debitur yang menunggak dikenakan bunga sebesar 6% dari total pinjaman. Jika nasabah tidak bersedia membayar, penagih akan mengancam dengan cara ilegal seperti memaksa dan menyebarkan data pribadi. Lokasi perusahaan ini yakni di Pulau Maju Bersama, Ruko Palladium Blok H nomor 15, masih berdekatan dengan perusahaan pinjol yang digerebek Polda Metro Jaya pada sehari sebelumnya. Terkait hal tersebut, pihaknya akan mendalami terlebih dahulu ketertarikan kedua perusahaan pinjol itu melalui serangkaian pemeriksaan lebih lanjut. Seorang kakek yang berusia 89 tahun berinisial WH tewas dikeroyok usai diteriaki maling. Diketahui 5 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan di Cakung, Jakarta Timur. Terdapat dalam video rekaman yang beredar luas di media sosial menampilkan lebih dari 5 orang yang mengejar dan mengeroyok korban hingga tewas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol El Zulpan mengatakan 5 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jakarta Timur. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial TB, JI, RYN, MA, dan MJ. Sementara barang bukti yang diamankan berupa baju dikenakan pelaku, helm, dan mobil Toyota Rush berplat B1859 SYL yang dikemudikan korban yang kini diamankan di unit Laka Satlantas Jakarta Timur. Zulpan membeberkan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah mengantongi identitas pelaku lain yang diduga terlibat mengeroyok dan segera dipanggil untuk jadi saksi. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini. Saya Zenita Yumaharani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.